Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kakak memulai materi pembelajaran hari ini, perkenalkan, nama kakak Aisyah Aladiah Tanjung, jurusan Pendidikan Agama Islam 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini kakak akan memberikan video pembelajaran mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Utsmani. Nah, dalam pembahasan ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, kemunculan Daulah Utsmani. Yang kedua, raja-raja Daulah Utsmani. Dan yang ketiga, kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Utsmani. Langsung saja. Yang pertama, materi kemunculan Daulah Utsmani. Setelah kekhalifahan Bani Abbasiyah runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Namun kemalangan itu tidak berhenti sampai di situ. Timur Leng terus menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Islam yang lain. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar. Yang pertama, Utsmani di Turki, yang kedua, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Kerajaan Utsmani di samping yang pertama berdiri juga yang terbesar dan paling lama bertahan dibanding 2 kerajaan lainnya. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dalam jangka waktu kira-kira 3 abad, mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah. Di bawah tekanan serangan Mongol, pada abad ke-13 mereka melarikan diri ke daerah barat dan mencari tempat pengungsian di tengah-tengah saudara mereka, orang-orang Turki Seljuk di dataran tinggi Asia Kecil. Di sana, di bawah pimpinan Ertugrul, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk yang kebetulan sedang berperang melawan Bizantium. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin mendapat kemenangan. Atas jasa baik itu, Alauddin menghadiahkan sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan terus memilih Sukut sebagai ibu kota. Ertugrul meninggal dunia tahun 1289 Masehi. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi dan 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, ia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Brause. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk Rum ini kemudian terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil. Utsman pun menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak saat itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu raja-raja pada masa Daulah Utsmaniyah. Yang pertama ada Sultan Utsman bin Ertugrul. Sultan ini memerintah pada tahun 699 sampai 726 Hijriah atau dari tahun 2994 sampai 1326 Masehi. Sultan Utsman bin Ertugrul ini sering disebut sebagai Utsman I. Setelah Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padsyah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya.
Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brosea tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Yang kedua, Sultan Orkan bin Utsman. Sultan ini memerintah pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau 1326 sampai 1359 Masehi. Sultan Orkan adalah putra Utsman I. Sebelum Orkan ditetapkan menjadi raja, ia telah banyak membantu perjuangan ayahnya. Dia telah menjadikan Braus sebagai ibu kota kerajaannya. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanil. Yang ketiga, Murad I bin Orkan. Murad I bin Orkan ini memerintah dari tahun 761 Hijriah sampai 791 Hijriah atau 1359 Masehi sampai dengan 1389 Masehi. Pengganti Sultan Orkan adalah Sultan Murad I. Selain memantapkan keamanan di dalam negerinya, Sultan juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah benua Eropa. Ia menaklukkan Adrianople yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Kemudian yang keempat, Bayazid I bin Murad I. Ia memerintah dari tahun 791 Masehi Hijriah sampai 805 Hijriah atau 1389 Masehi sampai 1403 Masehi. Bayazid adalah putra Murad I. Ia meneruskan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayahnya seperti Aiden, Sarukan, dan Mutasya di Asia Kecil dan negeri bekas kekuasaan Bani Saluki. Yang kelima, ada Muhammad I bin Bayazid. Muhammad I bin Bayazid ini memerintah dari tahun 816 Hijriah sampai dengan 824 Hijriah atau 1403 Masehi sampai dengan 1421 Masehi. Kekalahan Bayazid membawa akibat buruk terhadap penguasa-penguasa Islam yang semula berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Sebab satu sama lain berebutan seperti wilayah Serbia, Bulgaria, dan melepaskan diri dari Turki Utsmani. Kemudian yang keenam ada Murad II bin Muhammad. Murad II bin Muhammad ini memerintah dari 824 Hijriah sampai dengan 855 Hijriah atau 1421 Masehi sampai dengan 1451 Masehi. Sepeninggalnya Sultan Muhammad I, pemerintahan diambil alih oleh Sultan Murad II. Cita-citanya adalah melanjutkan usaha Muhammad I, yaitu untuk menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani sebelumnya. Daerah pertama yang dikuasainya adalah Asia Kecil, Salonika, Albania, Falok, dan Hongaria. Kemudian yang ketujuh ada Sultan Muhammad II bin Murad II atau Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini memerintah dari 855 Hijriah sampai dengan 886 Hijriah atau 1461 Masehi sampai dengan 1481 Masehi. Setelah Sultan Murad II meninggal, pemerintahan kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh putranya Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih yang biasa disebut dengan Sang Penakluk. Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel yang sudah lama ditunggu-tunggu umat Islam sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW langsung. Kemudian yang ke-8 Sultan Bayazid II. Ia memerintah dari 1481 sampai 1512 Masehi. Yang ke-9 ada Sultan Salim I. Ia memerintah dari 918 sampai 926 Hijriah atau dari 1512 sampai 1520 Masehi. Di masa Sultan Salim I ini, perhatian beralih ke arah timur dengan menaklukkan Persia, Syria, dan dinasti Mamalik Mesir. Yang ke-10 ada Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ini memerintah dari 926 sampai 974 Hijriah atau 1520 sampai 1566 Masehi. Sultan Sulaiman Al-Kanuni termasuk sultan yang sukses memimpin kerajaan Turki Utsmani. Ia tidak mengarahkan ekspansinya ke salah satu timur atau barat, tetapi seluruh wilayah yang berada di sekitar Turki Utsmani
yang merupakan objek yang menggoda hatinya. Kemudian yang ke-11, Sultan Salim II. Sultan Salim II memerintah dari tahun 974 sampai 1171 Hijriah atau 1566 sampai 1573 Masehi. Yang kedua, Sultan Murad III. Sultan Murad III memerintah dari tahun 1573 sampai 1596 Masehi. Yang ke-13, setelah pemerintahan Sultan Murad dilanjutkan oleh 20 orang Sultan Turki Utsmani sampai berdirinya Republik Islam Turki. Akan tetapi kekuasaan sultan-sultan tersebut tidak sebesar kerajaan-kerajaan sultan-sultan sebelumnya. Para sultan itu lebih suka bersenang-senang sehingga melupakan kepentingan perjuangan umat Islam. Akibatnya, dinasti Turki Utsmani dapat diserang oleh tentara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Rusia. Selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam di masa Turki Utsmani. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Salah satunya bidang militer. Untuk pertama kali, kekuatan militer kerajaan ini mulai diorganisasi dengan baik dan teratur ketika terjadi kontak senjata dengan Eropa. Ketika itu, pasukan tempur yang besar sudah terorganisasi. Pengorganisasian yang baik, taktik dan strategi tempur militer Utsmani berlangsung tanpa halangan berarti. Pembaharuan dalam tubuh organisasi militer oleh Orkan tidak hanya dalam bentuk mutasi personal pemimpin, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota, bahkan anak-anak Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Program ini ternyata berhasil dengan terbentuknya kelompok militer baru yang disebut pasukan Janissary atau Inkishariyah. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Utsmani menjadi mesin perang yang paling kuat dan memberikan dorongan yang amat besar dalam penaklukan negara-negara non-Muslim. Kemudian terjadi juga di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium, sedangkan ajaran-ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan kemasyarakatan, keilmuan dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Orang-orang Turki Utsmani memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Hal ini mungkin karena mereka masih miskin dengan kebudayaan. Bagaimanapun sebelumnya mereka adalah orang normal yang hidup di dataran Asia Tengah. Kemudian terjadi juga di bidang keagamaan. Agama dan tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan sendiri terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Karena itu ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Pada masa Turki Utsmani, tarekat juga mengalami kemajuan. Tarekat yang paling berkembang ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat ini banyak dianut oleh kalangan sipil dan militer. Di pihak lain, kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang sangat berarti. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mahjab keagamaan dan menekankan mahjab yang lainnya. Baik, sekian penjelasan materi dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.